Hai, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini gue akan kembali podcast cerita horor. Nah, cerita horor ini gue angkat dari thread Twitter akun milik @mwv_mystick yang berjudul SPBU Berhantu Bandar Lampung. Nah, cerita ini diambil dari cerita kejadian nyata ya. Oke, sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya serta klik notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama video-video aku ya. Jangan lupa untuk ambil handsfree-nya biar kalian mendengar cerita ini makin mencekam ya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Juli 2015 lalu. Saat itu, saya baru memulai kerja di sebuah SPBU dan sedang masa training. Pekerjaan ini mengharuskan saya berangkat pagi jam 5.30 untuk mengecek kualitas minyak. Sesudah mengecek kualitas minyak, pukul 6 sudah bisa dibuka untuk operasional penjualan. SPBU ini berlokasi di Kabupaten Lampung. Konon dulu tempat ini bersengketa, tapi di sini saya bukan bahas sengketanya ya. Namun apa yang saya dapati di awal-awal pekerjaan saya ini. SPBU ini buka 24 jam. Kami beroperasi dari pukul 6 sampai sebentar, saya ralat. Saya ulang ya. SPBU ini bukan yang buka 24 jam. Kami beroperasi dari pukul 6 sampai 18 sore. Kadang pukul 17.30 sudah kami tutup karena jalur tempat SPBU kami ini tergolong jalur sepi. Singkat cerita, hari itu kami tutup pada pukul 18.10, sedikit lebih lama dari biasanya karena banyak konsumen. Setelah para pegawai hitung-hitungan untuk total penjualan, pekerjaan harian saya dimulai. Pekerjaan saya adalah sebagai pengawas di sana untuk bagian pengecekan minyak. Sesudah semua operator selesai bekerja, saya cek minyak satu persatu untuk sampel besok pagi. Apa ada perubahan atau tidak selama penyimpanan semalaman. Pas saya cek bagian tangki A, saya merasa aman-aman saja. Sesudah itu, saya pindah ke tangki B. Konon di tangki B ini dulu bekas kuburan, yang sekarang sudah dipindah. Sesudah saya ambil sampel dari tangki B, saya bawa ke dalam. Kebetulan kantor kami kaca semua, tapi memakai kaca film yang dari luar gelap tapi dari dalam kelihatan. Pas jalan menuju kantor, saya berjalan agak cepat, bukan karena takut, tapi karena lokasi kantor admin dan pengawas cukup jauh. Demi efektivitas waktu, saya berjalan cepat. Namun, saat itu saya merasa ada yang mengikuti langkah saya. Saat saya berhenti, langkah itu masih terdengar dengan amat sangat jelas di belakang saya. Saya noleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Pas saya melihat ke depan, ternyata jarak beberapa meter di depan saya ada anak-anak kisaran 4 tahun duduk di atas kursi saya yang biasa saya gunakan untuk mengecek kualitas minyak dalam posisi menunduk. Saya tahu tidak ada anak kecil di sini, dan saya yakin itu. Merasa ada yang gak beres, saya pun berlari ke arah kantor admin. Di kantor admin, saya menunggu salah satu operator menyelesaikan tugasnya, dan kemudian saya mintai tolong untuk menemani saya untuk mengambil sampel ke tangki B. Karena panik saat berlari tadi, minyak yang dari tangki B yang saya bawa tumpah
dan saya harus mengambil ulang sampel minyak tersebut untuk mengecek ulang. Setelah diambil, saya melakukan pengujian sambil ini preparator saya. Saya ulang dari sini ya. Setelah diambil, saya melakukan pengujian sambil operator saya menemani di dalam. Saat itu sekitar pukul 20. Jadi ini udah pukul 8 malam ya. Operator saya fokus main HP dan saya fokus cek minyak. Suasana sunyi karena saat sibuk masing-masing. Beberapa saat kemudian, dari arah ruang kecil di bagian ruang pengawasan, ada suara tangis yang terseduh-seduh. Suara amat jelas, sampai-sampai saya dan operator saling tatap-tatapan. Saya mencoba untuk tenang dan mengecek arah sumber suara. Pas saya lihat, tidak ada apa-apa. Saya terus melanjutkan pekerjaan sambil menunggu jaga malam datang untuk overshift. Sesudah pengecekan selesai, saya membawa kursi ke depan ruang admin. Suasana sepi terasa cukup mencekam, dan admin masih sibuk di dalam menghitung uang penghasilan hari ini. Saya mengawasi dari luar operator yang tadi menemani saya pulang. Tinggal saya dan admin. Sembari menunggu, saya ke belakang untuk membuat teh. Pikiran takut dan semacamnya sudah hilang dari pikiran saya. Berjalanlah saya ke dapur. Saya memanaskan air lewat dispenser. Sambil menunggu air panas, saya berdiri di belakang pintu dapur. Pas sedang menuang air, tiba-tiba ada suara langkah kaki seseorang yang lari kencang banget. Saya spontan nengok kanan kiri dan tidak ada apa-apa. Ya, mungkin angin, pikir saya. Walau itu hanya akal-akalan otak saya. Biar saya tenang, padahal suara langkah kaki itu cukup keras. Sesudah selesai bikin teh, saya kembali ke depan dan saya harus melewati gudang LPG 12 kilo. Di sini, saya yang kata jaga malam paling sering muncul penampakan. Di situ saya berjalan pelan karena membawa teh panas. Ini gambar penampakan gudang LPG-nya ya. Alhamdulillah, di sana saya hanya mendengar suara seperti pasir yang jatuh berdesir di antara LPG itu. Awalnya saya tenang, namun semua berubah ketika pasir-pasir itu tiba-tiba saja dilempar ke arah saya dari berbagai arah. Kali ini otomatis saya lari. Teh yang saya bawa tumpah-tumpah, namun saya gak peduli. Saya deg-degan dan gak bisa berpikir jernih dan langsung masuk ke ruang admin tanpa sempat mengubah ekspresi panik saya. "Kenapa lo Do pucat gitu?" tanya admin. "Gak apa-apa, tadi gila aja, baru beberapa jam di sini aneh udah diganggu aja," kata saya mencoba mengatur nafas. Udah biasa itu," ujarnya menyelipkan ketakutan saya. Admin saya ini cewek, tapi dia bisa bersikap biasa aja gitu. Mungkin karena dia udah lama di sini. Akhirnya bapak yang bertugas jaga malam datang dan saya ceritakan yang saya alami tadi. Namun beliau hanya terkekeh dan mengatakan bahwa hal itu sudah biasa baginya. Saya pun mengambil motor dan pulang ke tempat tinggal saya. Kebetulan tadi itu jatuhnya saya lembur dan besoknya saya masuk siang. Singkat cerita, keesokan harinya pukul 1 ya, 1 siang ini, overshift 1 ke shift 2. Saya kebagian shift 2 siang. Hari itu saya dapat info, kata manajer, "Do, nanti malam ada perubahan harga pertalit." Otomatis saya diam dan berpikir, pasti rubah harga malam dari pukul 00. Karena tidak menjawab, saya ditegur, "Do, kok diem? Bisa kan ubah datanya hari ini? Karena kamu yang sudah diajarin." Dengan agak kaget saya jawab, "Siap Pak." Bisa walaupun jujur agak keberatan. Selesai tutup shift, saya berkegiatan seperti biasa. Tiba pukul 7, saya masih menunggu petugas jaga malam. Sesudah azan Isya, saya selesai melakukan pekerjaan. Saya duduk di depan dan ketika itu suasana malam Jumat.
Sambil sibuk main HP, tiba-tiba saya mendengar ada yang memanggil. Shh, 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 shh. Otomatis saya melihat kanan kiri, mencari sumber suara tadi, tapi gak ada siapa-siapa. Saya lanjut main HP, buka-buka IG. Saat fokus main HP, tiba-tiba terdengar suara cekikikan tertawa yang entah asalnya dari mana, tapi terdengar sangat dekat. Otomatis saya teriak, "Setan!" sambil lari ke ruang admin. Dan si admin seperti biasa, dia begitu tenang dan tanya ke saya apa yang terjadi. Saya kembali diejek olehnya. Bahkan dia mengingatkan, nanti lu ganti harga kan? Nah itu bisa jadi ekstrim, lebih ekstrim loh, katanya terkekeh. Aduh, saya langsung pusing dan kepikiran akan hal itu. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Saya pun cari angin di luar. Saat petugas jaga malam datang, saya ngobrol-ngobrol dan curhat masalah tadi sama dia. Dia bilang, "Itu mah belum seberapa do, nanti kamu bakal lihat gimananya." Jujur, saya penakut. Dibilang begitu aja, saya udah merinding. Saya pun pulang dari SPBU jam 8.45. Saya harus ganti harga tengah malam nanti. Namun, saya memilih menunggunya di rumah saja. Jarak rumah saya ke SPBU berkisaran 10 km dan jalan antara SPBU dari rumah itu melewati villa dan kuburan. Pas saya udah siap-siap mau pulang, admin tiba-tiba keluar dari ruangannya. "Do, pulangnya gua nebeng dong. Tungguin bentar ya." Saya mengiyakan. Lumayan biar ada teman, kata saya dalam hati. Karena nunggu admin, saya baru benar-benar berangkat dari SPBU sekitar pukul 9.30 malam. Perjalanan kami yang lancar mulai diganggu saat sampai tanjakan ke arah villa. Motor yang saya pakai mendadak terasa berat banget, padahal cuma bonceng admin. Iseng, saya coba muter spion biar ngeliat ke posisi admin duduk. Mungkin dia terlalu ke belakang sehingga berat. Namun pas saya lihat melalui spion yang diarah ke belakang, saat itu saya melihat ada 2 orang yang saya bonceng. Yang satu adalah admin, yang satu lagi entah siapa, saya tidak tahu. Woi, itu ada. Woi, itu apa di belakang lo? Kata saya panik. Hah? Apaan? Gak ada apa-apa, kata dia. Anjir, itu siapa? Saya cuma bisa jejeritan dalam hati. Bukan kenapa-kenapa, karena dari spion saya lihat kami berbonceng 3. Ada penumpang tambahan yang posisinya duduknya punggung-punggungan sama admin. Saya coba gaspol agar segera sampai ke tempat rame, tapi susah. Motor terasa berat banget. Saya coba berdoa dan tetap melanjutkan perjalanan dengan membalikan lagi posisi spion ke normal. Alhamdulillah, setelah lewat perkuburan, semuanya lancar dan saya gak lihat sosok itu lagi. Saya antar admin ke rumahnya dengan selamat. Namun ada masalah lain. Saya harus lewat sana lagi nanti menjelang tengah malam untuk mengganti harga. Dan saya akan sendirian. Agar tidak telat, saya pasang alarm pukul 23.40. Kebetulan malam itu malam minggu. Jadi daripada sendirian banget, saya ajak adek untuk menemani ke SPBU. Saat alarm bunyi, saya pun berangkat dengan dia. Untunglah selama di jalan aman dan kami tiba di SPBU. Di sana tentunya ada bapak yang jaga malam. Saya ajak dia ngobrol hingga tibalah pukul 00. Saya langsung ganti harga. Kebetulan pompa pertalit ada di tangki B dan seketika saya deg-degsar. Saya minta yang jaga malam hidupin mesin dan saya bergegas ganti harga. Tapi ketika sampai di mesin pompa dan sesegera mungkin ubah harga ditemani adik saya, tiba-tiba ada suara anak kecil nangis. Saya diem dan adik saya juga diem. Saya kira itu awalnya hanya imajinasi saya yang ketakutan duluan. Sampai akhirnya adik saya nanya, "Bang, dengar gak?
Saya cuma bisa jawab, udah diem aja, jangan ngomong apa-apa. Tapi tiba-tiba ada yang gerakan di nozzle. Nozzle itu alat untuk pengisian ke kendaraan ya. Entah bagaimana nozzle itu jatuh. Saya lihat ke samping dan benerin lagi ke semula. Tapi pas saya taruh ke posisinya, tiba-tiba ada suara ketawa yang asalnya seakan deket banget dengan posisi kami. Tanpa bilang apa-apa, adik saya langsung lari dan otomatis saya juga ikutan lari. Kami berlari ke arah si bapak jaga malam. Melihat kami berlari, beliau malah bilang, "Jangan lari, biarin aja." Saya gak jawab, tapi saya ngebatin, Pikir apa lu kata dah pak? Ketawa sekencang itu, masa gue biarin aja, ucap saya dalam hati. Akhirnya dengan bertiga saya ditemani untuk rubah harga. Setelah selesai, adik saya minta temenin ke WC. Keberanian saya emang bener-bener tipis. Ngedenger adik ngomong gitu saya panik. Gimana enggak posisi WC dan dapur yang bersebelahan dan harus lewat gudang LPG. Saya pun bilang, sendiri aja sih. Temenin gak bang? Takut gua denger tadi, kata dia memohon. Akhirnya aku mau. Akhirnya mau gak mau, saya anterin adik saya ke WC yang bersebelahan sama WC wanita. Adik saya masuk, langsung saya tunggu di luar. Di situ suasana sangat sepi, cuma ada suara jangkrik doang. Adik saya lama banget. Saya cuma bisa lihat kiri kanan waspada, dan bener aja tiba-tiba dari arah dalam WC wanita ada suara keran air yang dibuka. Saya langsung berdoa dan berani diri masuk ke dalam WC wanita untuk matiin keran. Pas saya matiin dan mau keluar, belum sampai pintu keluar, pintu WC-nya nutup kencang dengan sendiri. Bak! Saya kaget, tapi dengan sisa keberanian saya melenggok kiri, lihat ke sekeliling, dan memang gak ada apa-apa. Di luar adik saya udah beres. Dia manggil saya, "Bang, di mana?" "Tunggu," kata saya. Saya pun keluar di WC wanita bertepatan dengan lampu tengah yang mati menyala. Adik saya lari, tapi saya enggak. Saya jalan biasa sebagaimana yang disuruh Pak Hambali. Sebut saja namanya begitu, Bapak petugas jaga malam tadi ya. Sekarang saya lewat di gudang LPG, dan di situ saya lihat ada wanita yang duduk sambil ungkang kaki. Gak bisa tahan lagi rasa ingin menjerit, dan saya pun menjerit. Pak Hambali berlari ke arah saya, lalu mengusir sosok itu. Aneh, sosok itu lantas menghilang. Saat itu waktu pukul 1.30. Jadi ini udah tengah malam banget ya. Saya dikasih minum biar steril katanya, dan akhirnya saya duduk di depan bertiga, saya, adik, dan Pak Hambali. Pas duduk, suasana tenang. Tiba-tiba saya sadar kalau ada orang yang nyapu di arah pintu masuk. Nyapunya pakai sapu lidi gitu. Saya tanya, "Itu siapa pak yang nyapu?" Pak Hambali kemudian melihat ke arah yang saya tunjuk. "Oh, biasa itu si Siti." Nah, ini foto yang lokasi disapu sama Siti ya. Siti yang mana pak? Tanya saya merasa aneh dengan nama tersebut. Asing di telinga saya. Lah, itu si Siti itu loh yang kuburannya di ujung dekat tangki B sana, kata Pak Hambali masih dengan santainya. Dada saya seketika sesak mendengar jawaban itu. Di depan saya, di dekat pintu masuk, Siti masih terlihat menyapu dengan sapu lidinya. Sementara di sini saya sudah mengetahui bahwa itu bukanlah manusia. "Hah? Yang anak kecil itu bukan pak?" tanya saya memastikan. "Nah iya, itu si Siti," kata Pak Hambali membenarkan ucapan saya. Saya gak bisa jawab lagi saking gemetarannya. Bayangan itu ada di sana, samak-samak seperti menyapu. Lalu lama-kelamaan hilang beberapa waktu kemudian. Saya pun siap-siap pulang karena tugas sudah selesai dan gak mau lebih lama lagi di sini.
Pas saya pulang dengan bonceng adik di belakang, ada 2 tempat yang harus saya lewati, yaitu villa dan kuburan. Pas lewat kuburan, alhamdulillah aman. Tapi pas tanjakan villa, adik saya teriak, "Bang, kebut bang, kebut." Saya ikut panik. "Hah, kenapa dek, kenapa?" "Kebut, pokoknya kebut," kata dia menjerit. Saya akhirnya tancap gas sekencang mungkin menuju rumah. Pas sampai rumah, saya tanya apa yang terjadi. Dan menurut dia, tadi ada pocong yang menampakkan diri di tanjakan villa. Matanya merah dan posisinya pas di tengah-tengah antara pohon pisang. Kami pun masuk ke rumah dan saat membuka pintu, Babe, ini bapak saya ya, ada di depan pintu dan bilang, "Ngapa lu ikut masuk? Pulang sana lo," kata Babe. Saya bingung dengan ucapan Babe. Apa kami diusir karena pulang terlalu malam? Atau saya melihat ke adik saya, dia pucat dan dengan pandangan yang kosong. Saya dengan adik disuruh duduk dulu sama Babe di ruang tamu. Kami disuruh minum seakan-akan Babe tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan benar aja, pas saya baru mau cerita ke Babe udah motong. Iya, Babe udah tahu. Tadi dia ikut kalian, tapi gak sampai naik di motor, salah Babe. Adik saya masih bengong. Pas ditepuk sama Babe, baru dia agak rada sadar. Akhirnya setelah dapat nasihat dari Babe, saya beranjak tidur. Kebetulan kamar saya di lantai atas. Tapi malam itu saya minta tidur di bawah aja sama Babe sama ibu. Sesekali saya lihat adik masih aja bengong, tapi kalau ajak ngobrol udah nyambung. Akhirnya kami semua terlelap tidur. Di dalam tidur saya mimpi Siti ngajakin saya main-main. Di mimpi itu juga saya dikasih sapu sama Siti tanpa mengatakan apapun. Paginya saya ceritakan mimpi saya ke manajer. Sosok Siti sendiri nyatanya sudah dikenal karyawan lain, terutama yang sudah lama bekerja di sana. Menurut manajer saya, dan dalam pikiran dia itu kode kalau dia minta makamnya dibersihin. Akhirnya malam hari seluruh karyawan diminta untuk kirim doa dan tutup lebih awal dan lebih memperhatikan lagi kebersihan bekas lokasi makam Siti. Semenjak itu kejadian mistis jauh berkurang di SPBU kami. Sekalipun ada, gangguan gak seberapa ekstrim. Ya, hanya sekedar ketawa-ketawa kecil dan suara tangis aja. Dan kini saya sudah bekerja di sini sekian tahun pun sudah merasa terbiasa. Nah, demikianlah ceritanya dan ini udah tamat ya. Terima kasih untuk kalian yang udah menyimak podcast horor saya. Dan terima kasih ya yang udah klik tombol subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye-bye.